dilecehkan, pembantu dilecehkan, itu dilecehkan. Bukan, maksudnya definisi pelecehan itu loh maksudnya. Pelecehan itu orang tahu semua itu pelecehan itu. Oke, kita pakai data bisa ya. Nah, kita pakai data dulu. Ya. Abang gini loh bang, kalau abang nggak tahu ngomong nggak tahu gitu loh. Aku kasih tahu. Iya, Jangan emosi tahu. bang, gimana sih? Orang kena bahas itu saya tahu. Nih begini, pakai datanya. Apa itu pelecehan? Kalau abang kalau abang punya Bang Yesus punya data yang lain nanti tampilkan. Jangan emosi bang. Iya, Jangan nanti saya bangkat. gitu. Oke, baik. Di sini ya berarti kan ya. Ya. Ini arti definisi pelecehan bang. Itu Ini Kristen itu belajar juga ya. Ini penting ya. Alkitab itu bukan. Tapi kalau Bang Yesus nggak sepakat. Tidak. Sebentar dulu Bang Yesus bentar. Kalau abang nggak sepakat dengan astagfirullahaladzim. Bang. Gimana? Data di luar Alkitab tidak sepakat. Oke. Sekarang kalau abang mau ambil data di mana? Ini loh, Abang mau ngambil data di mana? Data 1928 itu belum direvisi gitu loh. Kau itu ngarang-ngarang gitu. Sudah abad pertama. Ini Bukan Bang Yesus bentar. Menurut abang itu arti ataupun definisi pelecehan itu apa itu loh yang aku tanya itu loh. Maksudnya? Melecehkan seorang wanita. Paham abang. Itu contohnya. Itu contoh. Maksudnya definisi pelecehan itu apa gitu loh. Abang mengatakan melecehkan 6 tahun. Bentar bang, sebentar. Itu pelecehan kebanyakan untuk wanita. Bang Yesus mengatakan pelecehan itu adalah melecehkan seorang wanita. Di mana datanya abang ambil itu? Itu di Al-Quran Pak, Aisyah dan pembantu Hafsah. Nggak ada itu di Al-Quran bang. Apa pula abang ini? Bukan? Ya? Bukan. Definisi pelecehan itu abang ambil itu di mana itu maksudnya? Definisi pelecehan itu maksudnya. Contoh abang macam aku kalau contoh gini bang. Contoh melecehkan ataupun mencuri keledai sehingga mencolok pantat keledai. Itu pelecehan nggak menurut abang? Ini aku bertanya itu. Gimana? Yang bawa kita palsu. Bukan. Aku bertanya. Ini bukan kita dulu. Aku bertanya. Contoh mencuri keledai, mencolok-colok pantat keledai. Itu di mana? Itu pelecehan atau bukan? Dilecehkan Muhammad. At-Tahrim 66 1-5. Baca itu. Bukan. Aku bertanya. Mencuri keledai dan mencolok-colok pantat keledai. Itu pelecehan atau bukan? Itu aku tanya. Surat At-Tahrim 66 1-5. Ketika Yesus sampai ke bukit Zaitun itu, kan Yesus mencuri keledai itu, kan? Dan dia mencolok-colok pantat keledai. Itu pelecehan ataupun bukan? Itu aku tanya. Jangan bawa kita palsu 1928. Aku kan bertanya, itu contoh. Gimana sih? Itu kan contoh. Aku bertanya itu. Itu saya jawab. Pengertian pelecehan itu apa dulu? Itu ikut tanya. Itu. 1928. Siapa yang bawa 1928? Aku kan bertanya. Gimana sih? Bang Yesus harus dingin gini. Mereka apa yang mereka tanyakan kita jawab gitu loh. Nggak usah lari kemana-mana. Itu kan data palsu gitu loh. Kita palsu kok dibaca. Iya. Bukan Bang Yesus sebentar. Dengar dulu Bang. Apa nih ngomong gimana sih? Orang bertanya kok bukan ke kita palsu, bukan ke situ. Aku bertanya. Dengar dulu. Aduh, gimana sih mau bicara begini sih? Gimana mau bicara kalau begini juga? Aku bertanya, abang ngomong siapa yang mau didengarin coba? Ini kita diskusi ini secara bijaksana gitu loh, secara akademis, secara edukasi supaya orang-orang itu paham di bawah. Aku bertanya definisi pelecehan itu apa? Abang menjawab ke sana, bukan contoh Aisyah lah, Maria. Itu bukan itu. Maksudnya definisi pelecehan. Contoh aku bertanya, ketika ada orang mencuri keledai betina, nah kan? Mencuri keledai betina, dicolok-colok pantat keledai. Itu pelecehan nggak itu? Itu kutanya. Bang, silakan. Bang Yesus, jangan. Ini orang bertanya, abang ngomong atau gimana mau kita diskusi? Silakan, Bang Yesus. Yang penting harus itu, Bang. Silakan, Bang Yesus. Silakan. Silakan, Bang.
macet kan, nggak bisa jawab kan. Itu aku bilang. Itu sebab fokus. Apa itu definisi pelecehan itu apa? Itu yang ditanya dulu. Apa itu definisi pelecehan? Pelecehan itu adalah, aku kasih tahu ya, pelecehan itu apa gitu kan? Apa itu pelecehan? Kan kabur kan? Itu ku bilang. Udah ku bilang di sini koma yang akademis, koma yang edukasi ya. Kepada siapapun ini harus mengedukasi. Jangan ngomong. Gimana kita mau mengedukasi kepada orang-orang yang mendengar? Nah kan? Jadi kita harus mengedukasi. Nah gitu. Jadi definisi pelecehan itu adalah, ini aku kasih tahu ya. Ini data. Tapi kalau kalian mempunyai satu data yang lain, tunjukin pada aku gitu loh. Apa sih definisi pelecehan itu sebenarnya? Definisi pelecehan itu apa? Itu yang harus kita cari tahu dulu. Apa itu? Nah kan? Nah, jangan kita itu ketika ditanya, kalian itu nggak bisa ini. Jadi harus dengan data yang valid. Apa itu definisi pelecehan? Nah, aku kasih tahu supaya kalau kita tuh lebih paham apa itu definisi pelecehan. Pelecehan itu adalah sesuatu yang bersifat mencakup perilaku daripada sifat ofensif. Pelecehan umumnya difahami sebagai perilaku yang merendahkan, menghina ataupun mempermalukan seseorang. Itu definisi pelecehan, faham? Itu artinya definisi pelecehan. Nah, sekarang kita pergi kepada tema ini ataupun pertanyaan. Yesus korban pelecehan. Betul enggak? Kamu menjawab tidak, aku menjawab iya. Timbul pertanyaan, Yesus dilecehkan oleh siapa? Itu kan? Ternyata menurut data di bimbel, Yesus dilecehkan. Malahan Yesus bukan dilecehkan, dia dipermalukan, dia malahan ditusbol. Yesus itu tusbol, ditusuk dari bawah Yesus. Ada datanya, bisa tunjukin. Nah, itu datanya. Ya, itu kenyataan yang ada di Bible. Ternyata Yesus korban pelecehan, malahan dia juga ditusbol dan dia menerima akibatnya disebabkan dia pernah tusbol keledai. Itu ada datanya ya. Jadi kalian Kristen harus paham. Ini lagi bahawa Yesus yang penting harus edukasi bang. Jangan ini ngomong kita tu harus dengan data-data yang valid ya. Aku tu tidak suka ketika berbicara itu ngomong semua nanti orang-orang enggak paham bang. Sebab ini kan komal yang edukasi udah go international bang ya. Jadi harus bang Yesus ya. Mau siapa, mau Yesus kek, mau Paulus kek. Ya kalau gitu-gitu dan keludahin aja itu biasanya ya. Mungkin gitu Tiara. Silakan Tiara. Silakan. Datanya di mana Pak Pendeta itu? Orang itu bertanya datanya di mana? Data. Lanjut dulu bentar. Aku siapin akun bentar. Iya. Yang penting jangan menghujat ya, jangan framing, jangan narasi liar ya kan. Harus berpanduan dengan data-data yang valid gitu. Bentar ya kawan-kawan ya, bentar lagi dibahas, dibukakan datanya tentang Yesus korban pelecehan. Jadi Tuhan, di saat Tuhan kena korban pelecehan, unik kali Tuhannya Kristen ini. Nggak sanggup aku untuk menerangkannya. Jadi kalau di saat Tuhannya Kristen ini kena korban pelecehan, itu ketuhanannya masih ada atau udah luntur ketuhanannya? Kan pelecehan itu kan dia setidaknya malu ya kan. Nah, pelecehan itu dia ditelanjangin juga itu pastinya gitu, dilecehkan gitu ya kan. Aku pun nggak ngerti juga ini tentang Tuhannya Kristen ini, kok unik kali untuk dibahas ya. Tuhannya Kristen ini dilecehkan sama yang mesti. Aduh, pertanyaan aku gini ya kawan-kawan ya, siapa yang paling berani di muka bumi ini, berani kali melecehkan seorang Tuhan gitu. Masa Tuhannya Kristen ini dilecehkan? Di mana harga diri Tuhannya ini coba? Martabatnya itu di mana? Ditaruh di mana Tuhan ini ya? Ditaruh di mana harga diri Tuhannya Kristen ini sampai bisa dilecehkan coba? Ya Kristen-Kristen ya kalau berani nangkal tentang Tuhan kalian dilecehkan ya mungkin bisa. Nah ini temanya nih aku pun nggak suka aku. Marah aku dengan tema yang dipasang sama hostnya nih. Masa sembarangan Tuhannya Kristen dilecehkan? Kan nggak ada harga dirinya Tuhannya.
Hilang ya kan? Hilanglah harga diri Tuhannya Kristen ini sampai dilecehkan. Nggak betul kali aku tengok. Ada-ada aja ya Tuhannya Kristen yang unik. Mau marah aku sama si pendeta on off ini sebenarnya. Tapi mau marah aku mau kayak mana coba? Dia menyampaikan firman-firman Tuhan Yesus bokep kan. Nah, di sini kan pendeta on off ini dia menampilkan data-data yang valid gitu ya tentang itulah, tentang itulah pokoknya. Tentang Tuhannya Yesus ya, Tuhannya Kristen ya. Nah, jadi Tuhannya Kristen ini disampaikan oleh Pak Pendeta Onof ini ya kan. Jadi pertanyaan aku sama Kristen yang harus dijawab, di mana ketuhanannya di saat Yesus itu dilecehkan gitu? Apakah ketuhanannya itu masih ada atau udah luntur itu? Ataukah dia itu berkurang seperempat atau berkurang setengah gitu ketuhanannya pada saat dia dilecehkan gitu? Nah, mungkin Kristen ada yang bisa menjawab, silakan ya untuk naik ya. Jadi kalau ketuhanannya itu aku nggak tahu ya tentang ketuhanannya Kristen ini ya. Masa Tuhan bisa dilecehkan? Baru ini aku nengok temanya ada Tuhan yang dilecehkan. Oh, ada-ada aja pendeta ini. Tuhan dilecehkan. Ya mungkin udah siap Pak Pendeta, datanya Pak Pendeta itu tentang ini, orang ini penasaran juga dia kepingin nengok datanya di mana Tuhannya pernah dilecehkan gitu. Bentar, naikin akun satu. Oh iya iya, sebentar kan kayaknya naikin akun yang bisa menampilkan data-data valid ya. Bersorak hore ya Kristen-Kristen ya, di sini disampaikan firman-firman Tuhan Yesus bokep yang benar dan jujur gitu ya. Nggak boleh berbohong, yang penting apa yang tertulis itu yang disampaikan gitu ya kan. Sabar ya Kristen-Kristen ini penasaran dia, masa sih betul sih, masa iya sih Tuhannya Kristen bisa kena korban pelecehan, masa sih, ini pelecehan ini larinya kemana? Pelecehan seksual atau aduh, pelecehan apa lah Tuhan yang Kristen ini? Pelecehan seksual atau pelecehan apa ini? Ini merujuk ke tusbol ini kata Pak Pendeta ya. Aku nggak tahu lah itu tusbol itu apa artinya. Karena sabar ya kawan-kawan, kita nunggu Pak Pendeta aja ya.